Shalom. Selamat hari Minggu. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, minggu kita hari ini ialah Minggu Seksagesima atau 60 hari sebelum kebangkitan Yesus dengan tema mengasihi musuh. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita satukan hati dan pikiran kita untuk memuji Tuhan. Kita berdoa di dalam hati. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi. Berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, aku ditebus, ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Pasrah sempurna, nikmat penuh, suka surgawi melimpariku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku serahkan diri penuh, dalam Tuhanku hatiku teduh, sambil menyongsong kembalinya, ku diliputi anugerah.
Memuji Yesus selamanya, aku bernyanyi bahagia. Memuji Yesus selamanya. Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Khalid langit dan bumi. Amin. Sedengkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena namamu Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Haleluya. 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 Kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, Engkau telah mengutus anak-Mu Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini untuk menghancurkan pekerjaan iblis. Bangunkanlah kami dengan kuasa Roh-Mu, agar kami jangan tertidur di dalam dosa kami, melainkan memperoleh kemenangan pada akhirnya. Tolonglah kami untuk hidup dalam damai selama di dunia ini, sampai kami beroleh kehidupan yang kekal di dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat kami persilahkan duduk kembali. Untuk menyambut pembacaan firman Tuhan, kita angkat pujian, kita bernyanyi. Heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Namun percaya dan aku yakinkan kuasa-Nya. Dia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Ku heran oleh hatiku beriman, dan oleh kuasa sabda-Nya jiwaku pun tenang. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakinkan kuasa-Nya. Dia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah ataupun epistel pada minggu kita hari ini yang tertulis di Mazmur 37, dimulai dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Seperti biasa kita baca secara bergantian, demikianlah firman Tuhan. Kebahagiaan orang fasik semu dari Daud, janganlah geram terhadap orang jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau.
Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Tinggallah di tanah ini dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah jalanmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, maka Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan geram terhadap orang yang berhasil dalam hidupnya, terhadap orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Janganlah marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri ini. Karena sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Kita baca bersama. Tetapi orang yang rendah hati akan mewarisi negeri ini dan bersuka karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Sampai demikian pembacaan firman. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah, yang memelihara serta mengamalkannya. Amin. Kita angkat pujian syukur kita bernyanyi. Berserah kepada Yesus, di kakinya ku sujud. Nikmat dunia ku tinggalkan, Tuhan terima anakku. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah kepada Yesus, ku berikan diriku. Di kasih-Mu dan kuasa-Mu, ya berkati anak. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam perjalanan hidup kita di hari-hari yang kita lalui, tidak luput dari berbagai kesalahan dan dosa terhadap sesama, terhadap keluarga, terlebih terhadap Tuhan kita. Di kesempatan ini, mari kita datang ke hadapan Tuhan untuk mengakui dan memohon segala penghapusan dosa-dosa kita. Kita mulai berdoa di dalam hati. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga,
Tuhan yang Maha Kuasa dan Pengasih, kami bersyukur kepadamu karena kasih setiamu kekal selama-lamanya. Ampunilah segala dosa kami dan hapuskanlah segala pelanggaran kami terhadap firman-Mu oleh karena tabiat kemanusiaan kami yang lemah. Kasihanilah kami dan hapuskanlah segala dosa dan pelanggaran kami, supaya kami beroleh kehidupan yang sejati dan abadi di dalam kasih Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat kami persilahkan duduk kembali. Kita nyanyikan pujian syukur kita bernyanyi. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu setiaku pernah, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, aku bersinar terus. Ku mohon Yesus menolong, menjaga hatiku, agar bersih dan bersinar, meniru Tuhanku. Bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, aku bersinar terus. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru di minggu kita hari ini, yang tertulis di Roma 12 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Hendaklah kasih itu tulus ikhlas, bencilah yang jahat, berpautlah pada yang baik. Sampai demikian pembacaan firman. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita angkat pujian syukur kita bernyanyi. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajar aku mada indah di alam surgamu. Aku puji burung pokok, burung pengasihannya. Hingga kini ku selamat dengan kuat yang Kau beri. Ku harapkan akan dapat sampai di negeri seri. Yesus hari akan aku, domba binang yang sesat, untuk membela diriku
dimikulnya salibnya. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Kita ucapkan bersama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kami persilahkan duduk kembali. Untuk persiapan menyambut sabda Tuhan, kita angkat pujian, kita bernyanyi. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Kamu dalam dunia, bukan dari dunia. Kamu dalam dunia, dari dunia. Akulah yang memikul sengsaramu. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Musuhmu kasihilah dan berdoa baginya. Musuhmu kasihilah dan berdoa baginya. Aku yang mendamaikan sengketamu. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom bagi kita semua Bapak Ibu. Kita bersukacita di dalam kasih anugerah Tuhan yang memberkati kehidupan kita sampai di malam hari ini. Kita dapat berkumpul bersama untuk kita dapat beribadah di hadapan Tuhan. Di Minggu Seksagesima ini firman Tuhan menyapa kita semua dari Injil Matius pasalnya yang kelima, ayat 38 sampai 48. Marilah kita mendengar dengan baik firman Tuhan dari Matius 5 ayat 38 sampai dengan ayatnya yang ke-48. Saya akan membacakannya. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu.
Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Minggu ini terang tema yang diambil adalah mengasihi musuh. Bapak Ibu, pemuda-pemudi sekalian, siapakah di antara kita yang beribadah di malam hari ini yang punya musuh? Apakah kita punya musuh? Ya, siapakah musuh kita? Ya. Atau tidak punya musuh? Ya, kita bersuka cita ya kalau kita tidak punya musuh. Terang tema hari ini, minggu ini dikatakan mengasihi musuh. Ada sepasang suami istri, jadi sepasang suami istri ini terjadi pertengkaran hebat di tengah kehidupan rumah tangga mereka, sehingga karena ada sesuatu hal yang membuat mereka bertengkar dengan hebat, akhirnya antara suami istri ini jadi apa? Nggak cakapan, ya. Mereka tidak mau ngomongan gitu ya, berdiam antara satu dengan yang lainnya. Ya, bagi mereka yang sudah berumah tangga biasa pasti pernah mengalami hal demikian gitu ya, diam-diaman gitu ya. Maka hari berganti hari sampai beberapa minggu hal ini terus berjalan. Ya, mereka hidup satu rumah tapi tidak cakapan, tidak ngomongan. Dan kebiasaan suami itu adalah bangun jam 7 kemudian dia berangkat bekerja. Kalau istrinya biasa bangun lebih pagi, subuh, untuk dia mempersiapkan segala sesuatunya. Hingga satu ketika suaminya karena ada tugas dari tempatnya bekerja, itu disuruh untuk apa? Berangkat lebih pagi. Maka dia tidak bisa lagi bangun jam 7, harus lebih pagi karena dia harus berangkat lebih pagi, ada tugas yang harus dikerjakannya. Maka dia berpikir, bagaimana ini? Mau minta apa ini sebenarnya? Pertolongan sama istrinya untuk dibangunkan. Maka dia punya inisiatif, diambilnya lah kertas, kemudian ditulisnya, bangunkan aku besok jam 5 pagi. Taruhnya di meja tempat istrinya biasa berias, ya ditaruhnya di situ. Kemudian ketika istrinya mau berdandan, dia baca itu surat kertas dari suaminya untuk membangunkan suaminya di pagi hari esok. Kemudian istrinya ketika besok sudah jam 5, istrinya pun bangun, kemudian ditulis di kertas, bangun sudah jam 5 pagi, ditaruh di samping bantal suaminya. Kemudian suaminya bangun, dia lompat
kaget karena sudah jam 7. Marah-marah dia sama istrinya. Kenapa nggak kau bangunkan aku? Udah aku bilang bangunkan jam 5. Istrinya tinggal ambil kertas itu. Bangun sudah jam 5 pagi. Nah, itulah yang terjadi karena suaminya tidak mau ngomongin istrinya. Istrinya pun kan nggak kalah nggak kalah cerdik ya, perempuan itu lebih cerdik dari, ya nggak tahu dari siapa. Akhirnya itulah berbalas, kalau berbalas pantun bagus ya kan. Ini berbalas apalah itu namanya ya, berbalas dendam atau apalah namanya. Maka firman Tuhan hari ini ya dikatakan, kamu telah mendengar firman, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Ya, ini sesungguhnya adalah hukum peradilan yang berlaku di Israel kuno untuk menegakkan keadilan. Sehingga ketika seseorang melakukan kesalahan, melakukan satu kejahatan, itu harus menerima hukuman yang setimpal dengan kejahatan atau kesalahan yang dilakukannya. Maka berlakulah mata ganti mata, gigi ganti gigi. Sehingga dalam pemahaman seperti itu dianggap berlakulah apa? Balas dendam. Ya, ternyata kalau kau lukai mataku, kau cungkil mataku, kucungkil matamu, gitu ya. Maka cungkil-cungkilanlah kita, maka kita kalau udah cungkil-cungkilan nggak bermata lagi kita, tinggallah mata kaki. Itu yang berlaku, yang dipahami, balas dendam. Suaminya demikian, istri akan melakukan demikian. Orang tuanya melakukan demikian, anaknya berlaku demikian. Maka kalau kita perhatikan film-film itu yang biasanya berlanjut dia ada seri keduanya atau seri ketiganya, itu biasanya ceritanya adalah balas dendam. Kalau di seri pertama itu bapaknya mati dibunuh, ya maka seri berikutnya anaknya akan balas dendam untuk membunuh orang yang membunuh bapaknya. Dan ternyata untuk membunuh orang yang membunuh bapaknya, itu banyak orang yang akan menjadi korban. Maka balas dendam itu tidak ada gunanya. Justru balas dendam itu lebih berbahaya dan lebih menyakitkan. Maka Yesus di dalam perkataannya kepada murid-muridnya, ya, dia mengatakan kepada orang yang mendengar Kristus ketika dia sedang mengajar, dia mengajarkan sesuatu hal yang berbeda dari apa yang dikenal selama ini tentang hukum balas dendam tadi. Bagaimana mata ganti mata, gigi ganti gigi. Ada hal yang baru yang Kristus sampaikan, bahwa ternyata di ayat yang ke-39 itu dikatakan jangan melawan orang jahat, gitu ya. Dan kalau ada orang menampar pipi kananmu, berilah juga pipi kirimu. Ya, bisa kita lakukan itu? Kalau ada orang menampar pipi kanan kita, nah sekalianlah, biar jangan jangan bengkak sebelah, ini sekalian yang kiri ya, kau tampar juga, sama kuatnya bikin, biar sama gembungnya gitu ya. Jangan jadi gembung sebelah, dipikir orang kita sakit gigi, padahal baru ditampar, kan gitu. Ketika kau ditampar pipi kananmu, berilah pipi kirimu. Ya, mana lebih kuat kita ditampar pipi kanan atau pipi kiri kalau ditampar orang? Di depan kita ditampar, lebih sakit ketika kita ditampar pipi kanan atau pipi kiri? Kalau pipi kanan ditampar, orang yang menampar biasanya pakai tangan kiri. Kalau orang nggak biasa menggunakan tangan kiri, itu kan nggak terlalu kuat ya. Jadi kalau pipi kiri yang ditampar itu bisa lebih bengkak karena tangan kanan lebih kuat gitu ya. Tapi sesungguhnya bukan itu yang mau dimaksud, tetapi lebih kepada ketika ditampar pakai tangan kiri, ya ada pemahaman tangan kiri ini apa? Sesuatu hal yang kurang baik gitu ya.
Jadi kalau kita ditampar pakai pipi kiri, itu berbicara apa? Itu menghina itu. Ya, ditampar pakai tangan kiri, ditampar aja itu udah menghina, tambah lagi pakai tangan kiri, nggak sopan. Hilang harga diri. Tapi justru Tuhan Yesus mengatakan, kalau ditampar pipi kanan, berilah pipi kirimu. Ya, ini kan sesuatu hal yang menyangkut apa ini? Harga diri ini. Ya, bahkan untuk lebih lanjut Yesus mengatakan di ayat yang ke-40 itu, ya, kalau ada yang mengadukan dan menginginkan bajumu, kasih jubahmu. Ya. Jubah itu sesuatu yang lebih berharga begitu ya. Baju pun berharga, tapi jubah lebih berharga. Dari kalau ada yang minta baju, sekalian jubahmu kasihkan, kata Yesus. Bahkan katanya kalau ada yang minta memaksa kau berjalan 1 mil, berjalanlah sama dia 2 mil. Ya, ini kan sesuatu yang nggak pernah ini diajarkan gitu. Tapi kalau balas dendam, ya itu biasa kita apakan. Ya, aku bisa baik sama dia, tapi jangan coba-coba gitu katanya kan. Ya, kalau baik dia sama aku, ya jantungku ini pun ku berikan padamu katanya. Tapi jangan coba-coba, ya katanya. Ku pijak dia katanya. Ya, artinya apa? Bahwa ternyata itu menyangkut apa? Ya harga diri kan? Ya, maka ketika Yesus mengatakan berjalanlah, kalau diminta 1 mil berjalanlah 2 mil, ya bahkan kalau ada orang minta kita harus kasih, kalau ada yang minjam ya kita harus memberi gitu ya. Ini kan sesuatu yang gimana bisa kita menerima pengajaran seperti ini? Selain daripada Kristus yang mengajarkan tentang hukum kasih. Kalau kita perhatikan apa sesungguhnya yang Yesus inginkan, ya ketika ditampar, jubah gitu ya, kemudian berjalan 2 mil, orang minta kita kasih, itu berbicara apa? Harga diri. Ya, maka kalau berbicara harga diri, ya ketika kita mau melakukan ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri, itu juga berbicara apa? Pengorbanan. Diminta jalan 1 mil, jalan 2 mil, itu berbicara pengorbanan. Maka bagaimana supaya kita bisa mengasihi musuh? Itu enggak mudah, karena butuh pengorbanan di sana. Harga diri coy, tercabi-cabi, jangan macam-macam kok bro, kusikat kau katanya. Ya, karena harga diri, berapa harga diri kita Manginang? Bapak Ibu, muda-mudi sekalian, berapa harga diri kita? Itu di pesta, gara-gara jambar, 1 ton itu beratnya jambar itu. 1 ton enggak? Secuil, ya sangat kecil itu jambar itu. Tapi bisa itu pesta, hohar dibikin gara-gara yang harusnya menerima jambar tak tersebut namanya. Karena apa? Harga diri. Ya, orang rela mati gara-gara harga diri. Orang berani meninggalkan jabatan, mengundurkan diri dari jabatan gara-gara apa? Harga diri. Harga diri orang Batak berapa harganya? Mardomu di Tanona Rara katanya. Itu harga diri. Ya. Maka ketika dibilang ditampar kau pipi kanan, nah kasih sekalian pipi kiri. Oh enggak mudah itu bagi kita kan? Karena dibutuhkan pengorbanan. Melepaskan harga diri yang kita sangka itu sangat mahal harganya. Maka Kristus mau mengajarkan harga diri Kristus itu berapa? Ya, Allah kita di dalam mengasihi kita, orang seperti kita ini kan, hari ini gereja, minggu depan agak-agak gerimis, agak kumat pula rematik kita kan, udahlah enggak gereja. Ya. Tapi kasihnya itu sangat luar biasa. Dia sangat mengasihi kita. Ya, dia berkorban demi kita yang timbul tenggelam. Ya. Kristen apa namanya? Kristen apa? Kristen tomat. Ya, Kristen yang hari Minggu dia tobat, hari Senin sampai hari Sabtu dia kumat. Ya, tapi Kristus dia mengasihi kita yang tomat-tomat ini kan.
1 hari aja bertobatnya. Berikut lebih banyak 6 hari dia kumat gilanya, kumat main judinya, kumat selingkuhannya, ya. Maka bagaimana Kristus mengajarkan untuk mengasihi musuh itu tidak mudah. Butuh pengorbanan dan melepaskan harga diri. Kristus membuktikan itu. Ya, dia telah membuktikan, dia telah berkorban untuk kita. Harga dirinya itu di sorga mulia, ya kan? Tahta mulia itu sangat tinggi katanya. Tempat Allah kita itu, tapi diturunkannya sampai tempat yang paling rendah. Kandang dombalah tempat lahirnya, palungan hewanlah tempat pembaringannya, matinya pun di kayu salib. Itulah harga diri Kristus. Itulah pengorbanan Kristus. Dia rela menyerahkan segala-galanya untuk mengasihi saya orang berdosa ini, untuk mengasihi kita orang berdosa ini. Dan ayat berikutnya Kristus mengatakan lagi, ya, yang didengar, yang sudah biasa diajarkan itu ya kasihi sesamamu manusia, benci musuhmu. Ya itu udah biasa kita dengar. Tapi Yesus mengajarkan sesuatu yang baru. Ya apa yang dikatakan Yesus? Ya terhadap musuh, Yesus mengatakan kasihi musuhmu. Berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ya siapa yang menganiaya kita? Mudah-mudi sekalian, mantan pacar, mantan dosen pembimbing, mantan-mantanan, ya. Siapa yang telah menganiaya kita sampai tercabik-cabik harga diri kita ini? Yang dikenal orang kita pintar, tapi kalau di hadapan dia, kayak apa kita? Kayak manu oto ya kan, kayak ayam apa itu? Ayam potong itu, gak ada apanya, gak ada lagi pintarnya sikit pun, ya. Tercabik-cabik harga diri kita. Ya, terhadap orang yang menganiaya kita, diajarkan Yesus kita untuk apa? Mengasihi dan mendoakan. Ya, biasanya kita doakan juga musuh kita, tapi doanya Tuhan, semoga matilah dia dilindas truk besar biar hancur kepalanya. Kita doakan, tapi doa kutuk biar mati dia. Tapi bukan doa yang seperti itu yang dikatakan Kristus di sana. Mengasihinya, mendoakannya. Ya, mereka yang telah menganiaya kita, yang membuat hati kita terluka. Ya, yang membuat kita menjadi malu. Yang membuat kita kehilangan harga diri. Kita diajarkan untuk apa? Mengasihi dan mendoakan mereka. Supaya apa? Supaya dia menerima pertobatan dari Tuhan. Dan di ayat berikutnya juga, ya bagaimana Tuhan Yesus mengatakan, ya karena demikianlah kita ini adalah anak-anak Bapa yang di sorga. Ya, jadi Bapa yang di sorga itu, dia menerbitkan matahari bagi semua orang, baik orang yang jahat maupun orang yang baik. Bisalah kita bayangkan, kalau Tuhan hanya memberikan sinar mataharinya itu cuman untuk mereka yang ke gereja hari ini. Ya, maka mereka yang enggak gereja, enggak dikasih Tuhan sinar matahari. Ya, terhadap mereka yang memberikan persembahan dengan sungguh-sungguh dikasihnya lah hujan. Tapi mereka yang tidak memberi persembahan, mereka yang tidak serius mendengar firman Tuhan, enggak dikasih apa? Curah hujan. Ya, kita tidak bisa bayangkan bagaimana situasi kehidupan di dunia ini. Tapi ternyata dari sinar matahari, dari hujan, kita bisa belajar tentang kasih Tuhan yang sungguh luar biasa. Dia mengasihi orang yang jahat dan yang baik. Kasihnya dinyatakannya bagi mereka yang percaya kepadanya atau yang belum percaya kepadanya. Itulah kasih Tuhan. Itulah Allah kita, itulah Bapa kita yang di sorga. Sehingga apa kata Kristus, kalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita, apalah upahmu? Memang benar juga kan? Ya, kenapa? Karena orang di sana pun yang gak kenal Tuhan Yesus,
dikasihinya juga yang nggak mengasihinya. Tapi kita harus berbeda, ya. Shalom kita bilang, sama yang baik sama kita. Tapi sama orang yang nggak baik sama kita, ya kita nggak akan menyapa dia. Apa upahmu, kata Kristus, pemungut cukai pun melakukan demikian. Orang yang nggak kenal Kristus pun melakukan demikian. Apalah beda kita? Ya, apa yang mau Kristus katakan? Ya, bahwa kita haruslah kita sempurna karena sama seperti Bapa kita di ayat yang ke-48 menyebutkan, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Bapa kita yang di sorga itu Bapa yang sempurna, maka kita anak-anaknya itu diperintahkan Kristus untuk juga menjadi sempurna seperti Bapa kita. Like father, like son katanya. Kayak mana bapaknya, kayak gitu anaknya. Ya, suami saya itu apa? Pemakan segalanya. Ya, dari yang berkaki 4, berkaki 2 sampai enggak ada kakinya, yang menjulur di tanah pun itu dimakan sama dia. Ya, kalau saya bekas tempatnya pun enggak mau lagi kupakai. Tapi anak-anak saya itu kayak bapaknya, karena ditengoknya biasa itu makan yang enggak ada kakinya yang menjulur di tanah itu, gitu ya. Itu apalagi di sop katanya, sampai tetes terakhir itu dihabiskan kuahnya. Kenapa? Karena bapaknya makan seperti itu dan katanya bagus untuk kesehatan katanya, walaupun saya nggak pernah mencobanya gitu ya. Bagaimana bapaknya? Kayak gitu anaknya. Maka kata Kristus, Bapamu yang di sorga itu sempurna. Jadi anak-anaknya kita ini seperti Bapa di sorga juga, sempurna. Bapa yang di sorga itu dia mengasihi dengan kasih yang sempurna. Kasihnya itu nggak pura-pura. Kristus dalam mengasihi itu tidak pura-pura. Bapa yang di sorga ketika dia mengatakan bahwa dia mengasihi kita dengan kasih yang kekal, itu enggak pura-pura. Dia enggak pura-pura turun dari sorga, kemudian dia lahir di kandang domba. Dia enggak pura-pura jadi bayi, dia enggak pura-pura dihianati murid-muridnya. Dia enggak pura-pura mati di kayu salib, enggak pura-pura itu. Itu adalah kasihnya yang sempurna. Tadi di dalam petunjuk hidup baru dikatakan apa? Hendaklah kasihmu itu jangan kasih yang pura-pura. Kenapa? Karena memang dunia ini penuh dengan kepura-puraan. Pura-pura baik. Tapi bukan apa ya, kalau dibilang marga purba, pura-pura baik, enggak. Kalau purba memang benar-benar baiknya dia. Pura-pura baik, pura-pura romantis sekali. Ya, padahal manisnya di mana-mana. Ya, pura-pura setia, padahal selingkuhannya di mana-mana. Di semua fakultas itu ada. Mau fakultas hukum ada, fakultas mana aja ada itu. Ya, tapi kesannya totalitas tanpa batas. Jam berapapun diminta dia hadir, siap bos katanya, hadir dia. Tapi pura-pura setia. Pura-pura dia jadi anak yang baik. Kuliah kau amankan? Iya mak. Pura-pura dia baik, padahal enggak adanya dia kuliah, nongkrongnya dia. Enggak ada diikuti kuliahnya. Berapa IP-mu mak? Nak mang kata mamanya. 4 mak, 4,5 katanya. Mama kita mana tahu yang di kampung itu 4,5, kok enggak 10 nak katanya. Karena angka 4 kan masih apanya, masih enggak bagus itu angka 4. Enggak tahu mama kita itu. Mau kita bilang 5 pun IP kita enggak tahu itu dia. Padahal enggaknya lolos dia semester 1. Pura-pura dia jadi anak yang baik. Pura-pura dia sayang sama mamanya. Kalau ke kampung dikusuinya mamanya. Bapaknya dibantunya, padahal supaya dapat apa? Ya dapat bulanan, ya kan? Pura-pura dia, baik kali. Padahal pura-puranya kebaikannya itu. Hendaklah kasihmu jangan pura-pura. Karena Bapa yang di sorga itu Bapa yang sempurna. Ketika dia mengasihi kita, kasihnya itu enggak pura-pura. Tapi kasihnya itu kasih yang sempurna. Dia benar turun dari sorga jadi manusia yang hina. Dia benar lahir di kandang domba, mengambil tempat yang paling hina karena dosa kita.
supaya kita yang hina jadi mulia. Dia benar mati di kayu salib, benar dia telah curahkan darahnya, benar dia hari ketiga dia bangkit. Kasih-Nya mengasihi kita dengan kasih yang sempurna. Maka dengan kasih yang sempurna itu Allah mengasihi kita. Dia korbankan dirinya, dia berikan segalanya. Kasih-Nya yang paling sempurna itu, yang paling mulia itu dia curahkan segalanya. Supaya kita manusia yang berdosa ini menerima pengampunan dan hidup kekal. Maka kata firman Tuhan ini, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Maka kita pun menjadi anak-anak Tuhan. Anak-anak Bapa kita yang di sorga dengan kasih yang sempurna mengasihi sesama kita. Mengasihi mereka yang telah menganiaya kita. Mengasihi mereka yang telah membuat kita menjadi marah. Benar-benar kita mengasihi dan mendoakan mereka yang telah membuat kita kecewa, yang membuat kita malu, yang membuat kita gagal. Ya, kita benar-benar mengasihi dan mengampuni mereka, karena kita juga adalah orang yang telah menerima kasih dan pengampunan dari Bapa di sorga di dalam Kristus Yesus yang telah mati di kayu salib. Maka biarlah firman Tuhan ini boleh menerangi setiap langkah kehidupan kita, supaya kita bisa mengasihi musuh kita dengan kasih yang sempurna, yang telah dinyatakan Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dan percayalah Bapak Ibu pemuda-pemudi sekalian, karena balas dendam itu tidaklah membuahkan hasil apa-apa. Kita bukanlah hakim yang bisa menghakimi sesuka hati kita, sehingga ketika kita dilukai, kita akan melukai dia lebih berang lagi. Tapi kita menjadi orang yang diajarkan untuk mengasihi, karena kita percaya hakim yang paling adil itu adalah Allah Bapa kita. Dia yang akan menghakimi setiap orang, dan ketika dia menghakimi dia nggak bisa disuap, ya, tetapi dia menghakimi dengan keadilannya, dia menghakimi dengan kasih-Nya. Sehingga kita orang yang berdosa ini, ketika kita mau menerima kasih-Nya yang sempurna, ketika kita mau menjadi anak-anak-Nya yang sempurna karena kasih-Nya telah dinyatakan kepada kita, kitalah orang-orang yang akan dimampukan untuk mengasihi musuh kita. Amin, kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan. Engkau yang mengasihi kami dengan kasih yang sempurna. Terbukti Tuhan, Kau telah mati di bukit Golgota. Engkau bangkit pada hari ketiga. Engkau tebus segala dosa dan pelanggaran kami. Dan kami Engkau karuniai hidup yang kekal. Sama seperti Engkau telah mengasihi kami dengan kasih yang sempurna. Tuhan, tolonglah kami yang lemah ini. Setiap kami yang memiliki musuh, yang kepada mereka kami merasakan kemarahan, kami juga merasakan dendam, kami merasa kecewa, maka di malam hari ini Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu, kami membawa di dalam doa kami ini Tuhan, untuk setiap orang yang mengecewakan hati kami, untuk setiap mereka yang menganiaya kami, untuk setiap mereka yang melukai hati kami dan perasaan kami, bahkan membuat kami malu dan terluka. Hari ini Tuhan, malam ini Tuhan, kami membawa mereka semua di dalam doa kami. Kasih-Mulah Tuhan yang memampukan setiap kami untuk mengasihi musuh kami. Karena Engkau sungguh telah mengasihi kami dengan kasih yang sempurna. Kau telah buktikan itu kepada kami Tuhan. Maka kami pun Tuhan akan Kau mampukan untuk dapat mengasihi dengan kasih yang sejati. Berkati umat-Mu yang telah mendengar firman ini Bapa. Setiap mereka yang telah mendengar,
biarlah hati kami, pikiran kami, hidup kami, bahkan jalan hidup kami boleh dibaharui dengan pengajaran-Mu ini Tuhan. Untuk kami benar-benar hidup di dalam kasih yang sejati. Karena Engkau pun Tuhan telah menyatakan kasih-Mu yang sempurna. Agar kami menjadi anak-anak Engkau kasihi. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami kepadamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Kita kembali memuji nama Tuhan. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku, dan kehendakku jadi panduku, ampunilah. Jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesan, pikiran dan tuturku bertelah, ampunilah. Firman Tuhan yang mengantarkan kita di dalam memberi persembahan dari Matius 6 ayat 3 sampai 4, demikian firman Tuhan. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Kita beri persembahan kita.
Silakan untuk bangkit berdiri. Marilah kita membawa persembahan kita ke hadapan Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini, kasih, keadilan, damai sejahtera dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Aku suka membagi pada orang tak punya, pada Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Pun kepada Tuhanku ku beri persembahan, tangan kiri tak kau, apalah ku yang kanan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Umat Tuhan, arahkanlah hatimu kepadanya dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.